Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin menyinggung sedikit ya mengenai diare yang kemarin sempat kita bahas. Jadi, diare pada anak-anak itu penyebab yang sering kali terlupakan adalah adanya suatu alergi susu atau intoleransi laktosa. Nah, jadi sebenarnya intoleransi laktosa ini apa? Intoleransi laktosa atau alergi susu ini adalah suatu gangguan pencernaan akibat tubuh tidak dapat mencerna laktosa. Nah, laktosa ini di dalam tubuh akan dipecah menjadi glukosa dan galaktosa, kemudian akan diserap oleh tubuh menjadi suatu energi seperti itu. Nah, proses pencernaan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa ini dibantu oleh enzim laktase. Nah, di mana pada penderita alergi susu atau intoleransi laktosa itu kadar enzimnya tidak cukup ya. Jadi tidak bisa mencerna laktosa secara normal seperti itu. Akibatnya produksi glukosa juga menurun, bahkan bisa menyebabkan timbulnya reaksi alergi ya, seperti munculnya ruam-ruam ya, diare, kemudian juga perut kumbul, mual, muntah, bahkan bisa sesak nafas seperti itu. Nah, selain dari penurunan enzim tadi, kelainan genetik juga sering menjadi penyebabnya, tetapi yang paling banyak adalah produksi enzim ini yang tidak cukup seperti itu. Kemudian bagaimana kalau mengalami hal seperti ini? Maka harus segera dibawa ke dokter ya. Apabila memang terjadi suatu intoleransi laktosa ya, dokter akan melakukan berbagai tes sebelum itu untuk memastikannya ya. Kemudian untuk diberikan edukasi bila benar suatu intoleransi laktosa ya, sebenarnya tidak ada obatnya, tetapi kita bisa mencegahnya atau menghindari susu yang mengandung laktosa. Biasanya susu yang digunakan adalah susu sapi atau susu kambing, sehingga kita harus mencegah atau menghindari susu yang seperti ini. Nah, susu yang baik digunakan yaitu susu yang tidak mengandung laktosa, tetapi harganya itu kadang mahal ya. Nah, untuk lebih irit ya di kantong, jadi bisa digunakan susu soya atau susu almond seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang harus kita hindari? Produk-produk yang mengandung susu. Nah, produk yang mengandung susu itu seperti apa? Seperti es krim, yogurt, mentega ya, dan makanan-makanan yang menggunakan susu seperti kue, biskuit, seperti itu. Nah, segini saja ya. Saya juga sempat menyinggung tentang cacar ya kemarin. Nah, jadi seperti kita tahu ada juga cacarnya itu adalah cacar herpes zoster ya, atau cacar api. Tetapi ada juga cacar yang sangat jarang terjadi, yaitu cacar monyet ya. Nah, di mana cacar monyet ini adalah suatu cacar ya yang disebabkan oleh monkeypox ya, dan cacar ini berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena gejalanya itu adalah munculnya suatu pembengkakan kelenjar getah bening. Jadi adanya pembengkakan kelenjar getah bening di mana misalkan di ketiak ya, atau di leher ya, atau di selangkangan seperti itu. Nah, kalau terjadi pembengkakan disertai dengan adanya muncul cacar seperti cacar air, yaitu bintil atau lenting yang berisi air atau nanah ya, disertai demam,
nyeri otot, ya, sakit kepala, mual. Nah, maka kita harus waspada, ya, apakah ini benar cacar monyet, karena cacar monyet ini sebenarnya tidak ada obatnya seperti itu, tetapi biasanya akan sembuh sendiri sekitar 2 atau 4 minggu. Tapi tidak ada salahnya kalau kita membawa ke dokter, ya, atau ke rumah sakit untuk dirawat, karena kita harus mencegah komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi, misalkan ya kematian, itu yang harus kita hindari, ya. Oleh karena itu, bila menemukan gejala seperti ini, segera bawa ke rumah sakit, seperti itu. Sekian dari saya, nanti kita akan bahas tentang kesehatan yang lain. Terima kasih.